Banyak manfaatnya kalau kita ajarkan anak menyayangi binatang. Anak yang sayang ke binatang, rasa empatinya berkembang. Anak punya rasa empati ke sesama makhluk. Anak jadi tahu kalau binatang itu perlu makan, perlu minum. Kalau binatang, dia bisa marah, bisa takut, bisa lapar juga. Anak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk yang lain. Anak yang sayang binatang terdorong untuk melindungi binatang dan lingkungan alam. Anak jadi sadar kalau buang sampah di laut itu membuat ikan-ikan tersiksa. Anak yang sayang ke binatang, kepercayaan dirinya jadi tambah kuat. Anak tahu mana binatang yang buas, mana binatang yang tidak buas. Anak juga gak gampang takut sama binatang. Anak yang sayang ke binatang, komunikasi non-verbalnya juga bertambah baik. Anak yang sayang ke binatang, dia jadi terbiasa punya rasa kasih sayang. Dia lembut dan gak kasar. Anak yang sayang ke binatang, wawasannya menjadi bertambah luas. Anak yang sayang ke binatang bisa menghargai bentuk fisik setiap binatang. Dia juga gak bakal memakai nama binatang untuk merendahkan orang lain. Dan anak yang sayang binatang, makin dia merasakan agungnya kasih Tuhan yang Maha Pencipta. Gimana caranya supaya anak kita sayang ke binatang? Saya akan bahas sebentar lagi. Kenalkan binatang yang ada di alam sekitar. Anak perlu kita ajak memperhatikan binatang yang ada di sekitar rumah kita. Ada banyak binatang. Ada kupu-kupu, ada semut, ada ayam, ada kodok, ada kumbang, dan yang lainnya banyak benar. Ajar anak untuk dia nggak mengganggu binatang. Ajak juga dia ngobrol tentang binatang yang ada di sekitar kita. Bagus banget loh kalau anak kita ajar memberi makan binatang. Contohnya ngasih makan ayam, ngasih makan burung, dan yang lain-lain. Ajarkan anak lembut kepada binatang. Jelasin ke anak, binatang gak suka kalau kita kasar atau kalau kita mengganggunya. Binatang bisa marah. Ajar anak untuk sopan ke binatang. Lembut waktu ngomong ke binatang, lembut waktu menyentuh binatang. Gak boleh membentak binatang, gak menyakiti binatang juga, gak memukul binatang, tidak melempar binatang, dan tidak menghina binatang. Kasih pengertian, masing-masing bentuk tubuh binatang ada loh daya tariknya. Masing-masing ada bagusnya. Nggak bijak kalau nama binatang kita buat olok-olok kepada orang lain. Kenalkan buku dan film binatang. Kita perlu memperkenalkan buku dan film tentang binatang. Atau yang isinya
tentang cerita tokoh binatang. Kalau anak belum bisa membaca, bacakan buku itu untuk anak. Kasih buku yang isinya gambar-gambar binatang. Dia pasti akan tertarik. Ajak anak ngobrol tentang binatang yang ada di buku atau yang ada di film. Bawa anak berkunjung ke kebun binatang. Di kebun binatang, anak bisa melihat berbagai macam binatang. Tunjukkan ke anak binatang buas ada di sana. Kasih pengertian apa bahayanya kalau binatang buas keluar dari kebun binatang. Binatang buas itu bisa menyerang manusia. Kalau memungkinkan, pelihara binatang di rumah. Kalau memungkinkan, ajar anak untuk memelihara binatang di rumah. Pilih deh sama anak binatang yang biasanya kita bisa pelihara. Contohnya, pelihara kucing, burung, ikan, kelinci, atau yang lainnya. Ajar anak untuk merawatnya bersama-sama. Mulai dari memberi makan, memberi minum, merawat, dan lain sebagainya. Itu dulu kawan. Terima kasih. Sampai jumpa.